Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Zulkarnain dari kelas Manajemen E dengan NIM 210211000215. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang telaah pustaka. Telaah pustaka merupakan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian seorang peneliti. Telaah pustaka dilakukan guna mengetahui apakah peneliti tersebut pernah dilakukan apa belum, di samping untuk mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Kegunaan telaah pustaka: yang pertama, mengkaji sejarah permasalahan. Yang kedua, membantu pemilihan prosedur penelitian. Yang ketiga, mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan. Yang keempat, mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu. Yang kelima, menghindari duplikasi penelitian. Dan yang terakhir, menunjang perumusan permasalahan. Selanjutnya, sumber-sumber pustaka. Yang pertama, abstrak hasil penelitian. Yang kedua, indeks. Yang ketiga, review. Yang keempat, jurnal. Dan yang kelima, buku referensi. Yang keenam, internet. Yang ketujuh, pendapat pemegang otoritas. Dan yang kedelapan, seminar. Indeks. Indeks menyediakan judul-judul buku yang disusun berdasarkan deskripsi utama masing-masing buku, tetapi tidak menyediakan abstraknya. Yang kedua, misalnya indeks internet akan ditampilkan sebagai berikut. Bagian heading atau kepala berita internet, proxy server, heading berita informasi pada kita buku mengenai internet. Hal utama yang dibahas adalah mengenai proxy server. Selanjutnya, review. Review berisi tulisan-tulisan yang mensistensi karya-karya atau buku yang pernah ditulis dalam suatu periode waktu tertentu. Tulisan disusun berdasarkan topik dan isi. Dalam review, biasanya penulisannya memberikan perbandingan dan bahkan juga kritik terhadap buku atau karya yang direview oleh yang bersangkutan. Kadang penulis review juga memberikan kesimpulan alternatif kepada pihak pembaca yang tujuannya ialah agar pembaca dapat memperoleh pandangan yang berbeda dari buku yang dibacanya. Selanjutnya, jurnal. Jurnal berisi tulisan-tulisan dalam suatu bidang disiplin ilmu yang sama, misalnya ilmu manajemen dalam ilmu ekonomi atau teknik informatika dalam ilmu komputer. Kegunaan utama jurnal ialah dapat digunakan sebagai sumber data sekunder karena pada umumnya tulisan-tulisan di jurnal merupakan hasil penelitian. Kita dapat juga menggunakan tulisan di jurnal sebagai bahan kutipan untuk referensi dalam penelitian kita sebagaimana buku-buku referensi. Selanjutnya, buku referensi. Buku referensi berisi tulisan yang umum dalam disiplin ilmu tertentu. Ada baiknya kita memilih buku yang bersifat sebagai penuntun dalam menggunakan atau membuat sesuatu. Buku referensi yang baik akan berisi tulisan yang mendalam mengenai topik tertentu dan disertai dengan teori-teori penunjangan sehingga kita akan dapat mengetahui perkembangan teori dalam ilmu yang dibahas dalam buku tersebut. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka terdapat 3 hal. Yang pertama, penelitian terdahulu. Yang kedua, kajian atau kerangka teori. Dan yang ketiga, hipotesis penelitian. Penelitian terdahulu. Penelitian sebelumnya dapat dipergunakan untuk: yang pertama, mengetahui kekurangan penelitian sebelumnya. Dan yang kedua, mengetahui apa yang telah dihasilkan dari penelitian sebelumnya. Dan yang ketiga, mengetahui perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya, kerangka teori. Kerangka teori merupakan miniatur keseluruhan dari proses penelitian. Kerangka teori harus menerangkan yang pertama, mengapa penelitian dilakukan, dan yang kedua, bagaimana proses penelitian dilakukan, dan yang ketiga, apa yang akan diperoleh dari penelitian tersebut, dan yang keempat, untuk apa hasil penelitian tersebut. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya. Tidak semua penelitian memerlukan hipotesis. Penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif tidak memerlukan hipotesis. Selanjutnya, manfaat hipotesis.
Manfaat hipotesis yang pertama yaitu menjelaskan masalah penelitian. Yang kedua, menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji. Yang ketiga, pedoman yang untuk memilih metode analisis data. Dan yang keempat, dasar untuk membuat kesimpulan penelitian. Contoh hipotesis. Ada pengaruh positif yang signifikan pemberian insentif, lingkungan kerja, dan kepemimpinan terhadap semangat kerja karyawan PT Purnama. Hipotesis dapat menunjukkan masalah penelitian, variabel penelitian, metode analisis data, dan kesimpulan. Selanjutnya, dasar merumuskan hipotesis. Yang pertama berdasarkan pada teori, dan yang kedua berdasarkan penelitian terdahulu, dan yang ketiga berdasarkan penelitian pendahuluan, dan yang keempat berdasarkan akal sehat peneliti. Selanjutnya pembagian hipotesis. Yang pertama hipotesis deskriptif yang berisi pelayanan rumah sakit enggal waras tidak memuaskan, yang kinerja keuangan Bank BCA baik, dan semangat kerja karyawan PT Yasinta tinggi. Yang kedua hipotesis komparatif, yaitu yang berisi rumah sakit enggal sempuh lebih memuaskan dibandingkan pelayanan rumah sakit enggal waras, kinerja keuangan Bank BCA lebih baik dibandingkan dengan kinerja Bank Poli. Yang ketiga hipotesis asosiatif, yaitu kepuasan pasien berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pasien. Jumlah nasabah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank BCA, dan semangat kerja karyawan berpengaruh positif terhadap produktivitas karyawan. Dalam sebuah penelitian hipotesis dapat dinyatakan dalam beberapa bentuk. Yang pertama hipotesis nol, merupakan hipotesis yang menyatakan hubungan atau pengaruh antar variabel sama dengan nol, atau dengan kata lain tidak terdapat perbedaan hubungan atau pengaruh antar variabel. Yang kedua, hipotesis alternatif, merupakan hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan hubungan atau pengaruh antar variabel tidak sama dengan nol, atau dengan kata lain terdapat perbedaan hubungan atau pengaruh antar variabel, atau merupakan kebalikan dari hipotesis alternatif. Selanjutnya, ciri-ciri hipotesis yang baik. Yang pertama, dinyatakan dalam kalimat yang tegas. Yang kedua, dapat diuji secara ilmiah. Dan yang ketiga, dasar dalam merumuskan hipotesis kuat. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.